Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Chow Sing Sing di sini. Dan hari ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, yang berjudul Bisikan Iblis atau Keluarga Iblis itu ya. Dan ini adalah part 2 dari cerita tersebut. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kita akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang. Manakala cerita ini semua bermula bukan 4 tahun, melainkan lebih jauh lagi. Saat dia hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan. Dikaruniai 4 orang anak yang semuanya adalah seorang perempuan. Dia, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak dari Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain di usia mereka yang saat ini masih tergolong masih sangat muda. Mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja, terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah Bapak Emak. Hal itu membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun, semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua. Yang konon menurut orang Jawa zaman dulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu, Pak Wanto dan sekeluarga tidak percaya dengan mitos. Dan Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun. Meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi. Entah itu kambing atau binatang lain. Yang Pak Wanto ingat, suaranya tidak seperti manusia normal lainnya. Sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali. Dan kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah dia sedang mengandung. Namun malam itu ia hanya mendengar satu kalimat, Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjejer pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu. Pak Wanto berkeliling lahan jati sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon, tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya, dan pohon itu tumbuh di antara 2 pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto. Manakala ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sengat.
Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu, dan di dalamnya Pak Wanto menemukan sesuatu kecil berlendir dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Petang itu, Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu. Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robi Allah yang pertama kali curiga. Melihat Pak Wanto menggendong sesuatu membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. "Apa itu, Pak?" tanya Bu Robiah. "Anak kambing, Bu," ucap Pak Wanto. "Anak kambingnya siapa toh, Pak?" "Tidak tahu. Aku menemukannya di pohon jati tadi." "Loh, kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyari gimana?" "Biarin. Kalau ada yang nyari nanti tak kasihkan. Kasihan soalnya masih anakan." "Oh gitu ta. Ya sudah, terserah Bapak." Hari itu juga Pak Wanto membuatkan kandang kecil. Bangun dari ranjangnya, ia berjalan menuju ruang tamu, namun ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun, suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya itu. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya, namun bukan uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam bayangan seseorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, siapa gerangan yang ada di sana? Namun, sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang syok dan siap berteriak. Keesokan paginya, Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini kepada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Cempe? Kawan aku, kok ndi cempe niku?" Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada apapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. "Meteng tuwo terus cempe. Firasatku elek," kata Mbok Sartem. Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Critakno ya opo kok iso awakmu nemu cempe?" Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi. Namun ia tahu Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita. Namun ia tidak menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah bahwa cempe itu hilang, dan itu membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi bulan, dan Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya.
Sampai tibalah masa persalinan Ibu Robiah yang dibantu oleh Mbok Sartem dan Safi. Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Safi ceritakan sebelum dia masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara kambing mengembik. Anehnya, dia tidak melihat satu ekor pun kambing. Hal itu sangat hitam dan itu ganjil. Bahkan menurut Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun, bukan pertama kalinya ia mendengar hal ini. Dulu Safi pernah diceritakan oleh buyutnya. Salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungku ireng. Apa itu wungku ireng? Wungku ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam. Namun tangan dan badan mereka bergemetar. Sebegitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka. Dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto. Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapatkan seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seseorang anak lelaki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil: menggorok cempe yang ia temukan kemudian menguburkannya di halaman belakangan rumah. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa untuk menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar. Manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa Jawa Timur memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna untuk menyemangati dan memberi selamat. Namun, tidak pada hari itu. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi. Menatapnya penuh simpati, karena mereka menatap ke satu titik di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput
hitam dengan bola mata menonjol keluar, meski matanya terpejam, dan hidungnya pesek dengan bibir panjang setelinga. Di kepalanya ada tanduk kecil dan baunya sangat busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartem mengatakan, "Anakmu sudah meninggal toh." Saat dia memilih mengaji manakala tiga adiknya sedang bermain cublak-cublak sueng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya, ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya. Tiba-tiba perasaan saat dia mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Karena penasaran, akhirnya dia mengintip. Kamar Sadia berada tepat di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar, namun anehnya mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung tak bergerak. Bingung, akhirnya saat dia keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dek, lapo kok meneng-menengan? Dek, kalian ngapain kok diam-diaman?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam saat dia, di mana hari itu mulai petang. Saat dia hanya ingat saat itu tidak ada siapapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah saat dia ke arah adik-adiknya. Namun, belum beberapa meter saat dia dibuat diam, tercengang, manakala ia melihat sosok jauh, siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan saat dia hanya mengandalkan cahaya rembulan. Saat dia melihat siluet hitam itu tidak lebih tinggi dari saat dia. Dengan cemas dan takut, saat dia memaksakan kakinya untuk mendekati adik-adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan saat dia mulai mengetahui apa itu. Rupanya siluet hitam yang sedari tadi memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun, entahlah kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Saat dia menarik adik-adiknya dan mengatakan mereka harus masuk, mendadak ia memiliki perasaan buruk dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbah Safi sepakat apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Ibu Robiah, istri Pak Wanto sekalipun. Saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung, sementara Mbok Sartem dan Mbak Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem. Kain yang digunakan menjadi hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam?
bukan putih bersih seperti mayat yang lainnya. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Safi. Tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi itu, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbah Safi istighfar. Sembari gemetar, ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam. Seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun, di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana sampai terdengar suara mengembek. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Iki anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi itu dan membuat Pak Wanto luluh. Lalu, perlahan, jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan dirinya mirip dengan cempe yang ia gorok tempo hari. "Kak, kak, iki dudu anakku." "Woi menungso, opo awakmu eruh sopo sing ngeraibno anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Entenono meneh, yen meneh ono sing mati yo iku tuntut balasku gawe anakmu," ujar dengan nada tergopoh-gopoh. "Pak, Pak Wanto, nuwun sewu, sudah dengar?" "Dengar apa?" "Mbok Sartem tetangga sampean baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya. Hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar. Kabarnya meninggalnya Mbok Sartem ini ganjil. Selain itu mayatnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya, ada satu kalimat yang diucapkan secara terus-menerus, yaitu "Iblis." Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan cara memuntahkan darah dan warnanya hitam kemerahan menyerupai janin. Banyak orang yang mulai menyebarkan rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan. Namun Mbah Syafi lah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Syafi tampak sedang mencari seseorang. Namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging, sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengganti baju kemudian keluar lagi.
Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang dan cukup banyak, namun Bu Robiah bingung dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak lagi bekerja menggarap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mendengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah ketika Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga Pak Wanto menjadi gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur ataupun sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Saat dia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk dengar. Tun, tangi nak, melu bapak yuk, dilu ae. Di dalam keremangan kamar, saat dia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun, meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu, dari bayangan di gubuk, saat dia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar tanpa lupa menutup pintu kembali. Saat dia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya, saat dia bangun dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun yang rupanya sedang ada di pawon. Dia tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain sebelum saat dia mendekatinya. "Mambengi, awakmu nang ndi, Tun?" Uswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. "Neng ndi to, Mbak? Atun tak kemana-mana." Aneh. Namun saat dia yakin, ia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya? Meski penasaran, namun saat dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Sekeras apapun, ia memaksanya berbicara. Karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang. Sekalipun pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa, di mana saat dia kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi, saat dia nekat untuk mengikuti. Meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi, saat dia berjalan jauh di belakang, mereka menuju sebuah jalan yang saat dia tahu itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini? Terlebih di sebuah kebun jati yang saat dia tahu adalah salah satu tempat yang jarang ditatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran saat dia, sampai ia melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Namun di depan pohon itu ada luyak berisi bunga dan sesajen, lengkap dengan jarum dupa di atasnya.
Uswatun kemudian melahap isi luyah itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk bebungaan dan kopi hitam itu. Jantung Sadia berdegup kencang. Pak membungkam mulut Sadia agar tidak menceritakannya pada siapapun. Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rina. Seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi pada dirinya. Namun, semenjak itu hanya Uswatun yang memandang Sadia dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya, ia tahu Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya. Mbak, Mbak. Seseorang menggoyang tubuh Sadia sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan dirinya. Ia melihat Rina dengan wajah yang panik. "Onopo, Rin?" tanya Sadia ikut panik. "Atun gak ada di tempatnya." Sadia melirik tempat di mana Atun biasanya tidur. Kosong. Sadia sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu, dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun, perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang meski ketakutan meliputi perasaan Sadia, ia beranjak dari tempat tidurnya melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan mungkin Atun ada di kamar orang tuanya, karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah kamar ke kamar orang tuanya. Saat dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang berkelimang harta. Sempat ragu, namun saat dia membulatkan tekad sebelum ia mendengar suara Atun, ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Jublek jublek suweng.